Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul di saat teduh pagi ini. Mari kita membuat tanda kemenangan kita dan satukan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah hidup kami. Berkatilah kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami, di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan. Berkati juga peralatan komunikasi kami ya Bapa, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah. Bapa, kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami siap Engkau pimpin ya Bapa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur atas hari yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu murah hati. Segala yang terjadi dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dengan penuh syukur dan rendah hati, kita lantunkan lagu ini sebagai rasa ucapan terima kasih kita akan Allah yang murah hati dan berbelas kasih kepada kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik. Apa yang terjadi dalam hidupku ini adalah rancangan-Mu yang telah Kau siapkan bagi kami ya Bapa. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang terindah bagi hidupku ini. Ya Bapa, kadangkala kami masih mempertanyakan apakah yang terjadi dalam hidupku ini adalah rancangan yang terbaik dari-Mu. Apakah aku sanggup untuk menjalani setiap langkah hidup kami ini sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Ya Bapa, kami butuh pertolongan. Kami butuh Roh Kudus untuk datang menyertai langkah kami, menuntun langkah kami. Kurindu ya Bapa, supaya Roh Kudus selalu menyertai kami, membuka hati kami, menjamah hati kami. Kami ingin terus bisa menyembah Engkau ya Bapa, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu kuat untuk memegang tangan kami, untuk menggendong kami dikala kami tidak bisa melangkah ya Bapa, untuk mengangkat diri kami bila kami jatuh. Mari Bapak Ibu, kita ingin mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita masing-masing. Mari kita buka hati kita, biar Roh Kudus yang terus menerangi langkah hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus,
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan ku sanjung, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu, Tuhan bagimu, bagimu, Baikkanlah suaramu, sembahlah Dia, Engkau layak kami sembah. Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami sembah. Kudus dan berkuasa, kekal selamanya. Mari kita hening di hadapan Tuhan, dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu, Christine. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan pagi ini,
Dalam ayat 3 dikatakan, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Dalam ayat ini ada 3 poin yang penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Yesus menghendaki supaya kita semua tetap taat pada firman Tuhan. Sekalipun yang membawakan firman itu hidupnya tidak seperti firman Tuhan, tetapi kita harus tetap berpegang pada firman-Nya, bukan pada pembawa firman-Nya. Yang kedua, standar hidup kita bukan dari pemberita Injil, tetapi dari firman Tuhan. Yang ketiga, kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Ada dalam Roma 14 ayat 12 yang berbunyi, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah." Kita tahu Yesus mengajarkan dan memberi teladan kepemimpinan yang melayani salah satu prinsip kepemimpinan, melayani dengan penuh kerendah hatian. Rendah hati berarti tidak menempatkan diri lebih penting atau lebih berharga dari orang lain. Hamba yang rela mati mengambil tempat rendah, walaupun dia berasal dari atas, dia bisa menciptakan semuanya, tapi Tuhan memberi teladan mau mengambil tempat yang terendah dan bertahan di dalam kesulitan dan penderitaan di saat dia akan disalib, dicambuk, karena pelayanannya itu semua untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus telah mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita, maka sudah selayaknya kita sebagai saudaranya, kita juga harus mengikuti cara pelayanan yang penuh dengan kerendah hatian. Yesus telah mengajarkan semuanya. Kita hanya mencontoh. Kita tidak perlu sesuai dengan logika kita, kedagingan kita. Untuk menyingkirkan semua itu, maka kita harus mencintai Tuhan dengan cara membaca firman dan merenungkan setiap hari supaya kita lebih tahu apa pesan Tuhan untuk kita dan apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Jika kita tidak belajar merendahkan diri, tetapi malah merendahkan orang lain, kasih karunia dan pertolongan Tuhan akan menjauhi kita. Bukan suatu kebetulan kalau Tuhan menempatkan orang-orang tertentu ada di sekeliling kita. Tuhan mau kita belajar melayani mereka dalam kasih Kristus. Dan melalui pelayanan tersebut, kita akan makin belajar tentang kerendah hatian. Di sini Tuhan begitu menekankan soal kerendah hatian, karena begitu besar kasih yang mau dicurahkan di atas kita semua. Semakin kita rendah hati, semakin kencang arus kasih karunia yang bisa Dia curahkan dalam hidup kita. Seperti air mengalir, kita tahu semakin ke bawah, semakin rendah, bahkan di tempat terendah, air akan berkumpul. Jika kita belajar merendahkan diri, tetapi bukan merendahkan orang lain ya, kasih karunia dan pertolongan Tuhan itu akan mengalir terus seperti air mengalir turun. Tetapi apabila kita merendahkan orang lain, kasih karunia itu dan pertolongan Tuhan akan menjauhi kita. Sebab tadi disebutkan di dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama miliki kerendahan hati, supaya anugerahnya melimpah bertumbuh di dalam hidup kita.
Oleh karenanya, kita harus melayani dimanapun kita berada, apapun yang kita alamin, dan kapanpun Tuhan mau kita melayani. Namun seringkali kita tahu dalam tiap tugas pelayanan di dunia ini ada saja tantangan, hambatan, dan godaan. Di saat kita dihadapkan dengan hambatan itu, janganlah kita mundur. Karena kalau kita mundur dan berpikir ingin menjadi umat biasa, maka itu di dalam pikiran kita ada suatu iri hati. Kita harus singkirkan iri hati itu karena Tuhan tidak mau kita iri hati. Maka kalau kita sampai mundur, maka kita tidak beda jauh dengan istri Lot. Kita tahu dalam Kejadian 19 ayat 26 yang berbunyi, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kita semua tidak mau menjadi tiang garam. Kita semua pasti mau menjadi garam dunia. Bisa memberikan warna, bisa memberikan kekuatan, memberikan rasa dimanapun kita ditempatkan. Tetapi di saat kita menghadapi halangan atau tantangan di dalam pelayanan, saya akan membagikan 4 kunci untuk melewatinya. Kita singkat dengan kata amin. A. Andalkan Roh Kudus. Ada dalam Yeremia 17 ayat 7. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Andalkanlah Tuhan, Sang Penolong. M. Memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati ini ada dalam Filipi 2 ayat 3 yang berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian dan yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seorang pelayan Tuhan tidak boleh mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita harus menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. I. Iman yang kuat. Iman hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus pastikan bahwa setiap firman Tuhan yang masuk dalam hati kita itu bertumbuh dan menjadi iman. Tetapi kekuatan iman kita hanya bisa dilihat pada saat ada ujian dan permasalahan yang bertolak belakang dengan harapan hati kita. Iman itu tidak terikat dengan siapa kita, apa profesi kita, dan kedudukan kita, tapi dari firman Tuhan. N. Nikmati berkat Tuhan. Ada dalam Matius 10 ayat 10 yang berbunyi, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kita tidak boleh mengejar upah atau keuntungan, karena Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita para pelayannya. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mulai pagi ini, mari kita selalu setia membaca firman Tuhan setiap hari, supaya iman kita semakin tumbuh dan kita bisa berbuah, bisa membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Itu yang kita mau, pelayanan yang penuh dengan rendah hati, pelayanan yang selalu didasari dengan kasih. Itu yang Tuhan mau. Mari semoga sepanjang hari ini kita benar-benar bisa menumbuhkan iman kita dan bisa berbuah dengan penuh kasih seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu lewat renungan yang sudah disampaikan oleh sahabat kami, Ci Kristina. Terima
Terima kasih Bapak, kami boleh belajar lewat firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali agar kami boleh melayani dengan penuh kasih, melayani dengan penuh kerendahan hati, seperti Tuhan Yesus yang sudah mau turun menjelma menjadi manusia ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa-dosa kami, dan sudah mau menjalani sengsara dan wafatnya dengan penuh kerendahan hati, walaupun dia mampu untuk untuk dapat melakukan kuasanya, tetapi dia mau merendahkan diri. Ajar kami, untuk kami boleh melangkah, bukan hanya dengan penuh iman, tetapi juga dengan amin, dengan penuh kerendahan hati, agar kami siap lebih lagi dipakai untuk dapat melayani sesama kami dengan penuh kasih yang hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Cipila yang selalu menemani kami dalam komunitas pemunian hati ini. Engkau berkati pelayanan dari Pak Paulus dan juga Cipila. Engkau berkati keluarganya, setiap usaha yang dijalankan Pak Paulus dan Cipila, agar juga ketika mereka melayani tidak ada kuasa-kuasa lain yang sanggup untuk menghambat pelayanan mereka. Kuasai keluarga Pak Paulus dan Cipila dengan kuasa darah Yesus. Juga kami semua, para pelayan-Mu dalam komunitas pemunihan hati ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu kami diingatkan kembali agar kami boleh melayani dengan segenap hati kami, agar nama-Mu semakin ditinggikan dan kami semakin kecil. Biarlah ya Bapak pada malam hari ini juga, pada sore hari ini kami juga akan berkumpul bersama-sama untuk present worship para tim pelayan Engkau. Biar Engkau sendiri yang hadir bekerja, agar kami boleh terus menyatukan hati kami. Kami boleh terus bersatu hati untuk melayani Engkau dengan segenap hati kami. Karena ketika roh kami bersatu untuk memuji dan menyembah Engkau, kami percaya tidak ada kuasa-kuasa lain yang sanggup mengalahkan kami ya Bapak. Berkati juga para peserta saat teduh yang hadir pada pagi hari ini ya Bapak. Semoga kami semua semakin dikuatkan, kami boleh selalu dapat berjalan dalam iman dan kasih akan Engkau Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kegiatan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu Bapa, kami boleh bukan hanya mendengarkan, bukan hanya membaca firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, karena Engkau sendiri yang telah terlebih dahulu memberikan kasih-Mu kepada kami. Doa kami ini kami mau satukan dengan doa untuk komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kita foto. Siapa yang foto? Kita semua bergaya nanti nggak ada foto. Ya, boleh saya bantu foto ya? Ya. Ya, siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, nanti cukup Terima 1 halaman. Terima kasih.